Jadi kamu pakai kayu salib berarti udah percaya dong Yesus itu Tuhan dan Allahmu, udah percaya juru selamatmu dong kalau gitu. Saya belum dibaptis, tapi saya sekarang lagi mendalami. Wow, ya, haleluya. Kalau kita berdoa untuk terima Tuhan Yesus. Saya sedang mendalami, Mbak. Saya sedang mendalami. Saya sudah beberapa kali ke gereja juga. Ada teman yang kebetulan mencintai. Memang keluarga saya tidak ada yang suka atas saya, tapi ini jalan hidup saya, pilihan saya. Seperti itu. Amin, haleluya. Saya cinta. Saya cinta itu, saya percaya dengan Yesus. Bunda, kalau kita doa sebentar untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah Bunda bersedia? Puji Tuhan, bersedia. Bersedia. Ayo kita berdoa ya. Bunda nanti ikutin doa saya ya Bunda ya. Ya boleh. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Amin. Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini semakin direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang berkaitan dengan video yang saya upload dan dukung saya supaya saya terus bersemangat dalam menyampaikan kebenaran, konten-konten yang membangun dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat malam Dedek Bawel. Halo, selamat malam Mbak E. Namanya kok Dedek Bawel. Selamat malam. Ya, selamat malam Dedek cantik, Dedek Bawel. Iya. Perkenalkan, nama saya Cici, saya dari Aceh. Ya. Ya, saya seorang Muslim yang sekarang saya sedang mempelajari tentang Katolik. Ya. Saya sedang tertarik dengan Katolik. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya, di kita Katolik itu kan meyakini Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan ya. Betul. Nah, kemudian saya ada membaca artikel ini Mbak. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Itu ada di Yohanes 20 ayat 7 ya. Yang isinya aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kemudian Yohanes 8:54. Bentar, tadi. Yohanes berapa tadi? 20 ayat 7 17 ya. Yohanes 20. Oke, Yohanes 20 ayat 17. Ya, terus apa lagi? 17. Terus apa lagi? Itu Yohanes 8 ayat 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Allahkulah yang memuliakanku. Nah, itu bagaimana itu Mbak konteksnya? Oke, di mana di situ Yesus mengatakan dia bukan Tuhan, cantik? Aku akan pergi kepada Bapakku. Ya, apakah ketika mengatakan seperti itu bukan Tuhan? Di mana ayatnya? Ayat bahwa Yesus tadi kamu bilang, Yesus mengatakan dengan tegas bahwa dia bukan Tuhan. Padahal tidak ada ayatnya Yesus mengatakan aku bukan Tuhan. Jadi Mbak harus tahu. Nah gini saudaraku. Jadi kalau kamu bilang, iya. Saya ingin memberikan artikelnya. Di sini artikel yang saya dapat, Yesus dengan tegas mengatakan. Nah, jujur saya sekarang lagi mempelajari Katolik. Nah, saya cinta Katolik. Ya. Dan saya Muslim. Saya juga memakai ini. Oh ya, Bunda. Memakai apa itu? Kalau salib. Bunda, Ya. Bunda coba buka di Yohanes 20 ayat 17, ada Alkitab nggak di sana, Bunda? Saya sedang belajar Katolik, Mbak. Ya, maksud saya begini, ada Alkitab nggak di sana? Di artikel itu yang mana sih? Artikel dari mana itu? Artikel dari Kristen apa bukan itu? Saya bentar ya, biar saya kasih nama, Mbak. Sebenarnya kalau siapa Dedek cantik ini, kalau baca Yohanes 20, Dedek Bawel, oke, sorry, saya kok Bawelnya kurang enak. Ya, Oke, nampak ya? Ya, nampak. Nampak nggak ini? Ya, nampak. Nampak ya? Coba Oke. langsung di dalam Itu linknya. Yohanes 20 ayat 17, Ibu coba perhatikan katanya lebih detail lagi. Coba perhatikan katanya lebih detail lagi. Ya, kita sama-sama ya. Kata Yesus katanya, janganlah memegang aku. Perhatikan kata aku yang hurufnya besar. Kalau dari konteks bahasa aslinya, aku itu yang huruf besar itu merujuk kepada yang namanya Elohim atau Tuhan. Ya, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ya, akunya huruf besar. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Ku-nya merujuk kepada Yesus, K sama U-nya besar. Dari bahasa Yunani aslinya ini merujuk kepada yang kuasa, Elohim. Ya, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku. Bapa, K, U-nya besar.
Ya. Oke. Dan Bapamu, mu-nya kecil. Kenapa tidak mu-nya besar? Itu merujuk kepada yang Eloh, bukan Elohim. Mu-nya ini kepada yang namanya Maria. Kepada Allahku, ku-nya belakangnya besar hurufnya. Ya, dan Allahmu. Sama seperti Yohanes 14 ayat yang ke-7 kalau nggak salah, aku dan Bapa adalah satu. Makanya dia mengatakan Allahku dan Allahmu. Punya huruf besar. Nanti silakan cross check di bahasa aslinya Yunani, itu menunjukkan kepada Elohim. Ya, jadi artikel tersebut, artikelnya salah, kaprah. Tidak baca Alkitabnya lebih detail. Seperti itu, Bunda. Iya, Dedek Dedek Bawel. Harusnya kamu itu membaca Alkitab. Kamu sekarang pakai kalung salib, kamu cinta Tuhan Yesus apa cinta Katolik? Saya cinta Tuhan Yesus, saya sekarang lagi belajar, Mbak. Kalau ya bagus kalau begitu. Nah gini Dedek Bawel, memang di dalam Alkitab itu kita harus berhikmat untuk membacanya, untuk mengertinya ya. Karena ungkapan ketika Yesus menyatakan aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu gitu kan, atau ketika Yesus disebut ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, apakah kemudian ada dua sosok ya, Yesus di sebelah kanan Bapa dan Bapa di sebelah kiri Yesus? Tidak seperti itu, cantik. Jadi memang kalau kamu ya, tidak seperti itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 20 ayat 17 seperti ini? Aku ya akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Itu artinya ya bahwa Yesus akan kembali ke surga, bertahta di kerajaan surga, menunjukkan otoritas keilahiannya yang hakiki. Oh, berarti setelah dia turun menjelma sebagai manusia gitu ya, Iya, dia datang menjelma sebagai sosok manusia, kemudian dia kembali lagi gitu. Iya, dia menyebutkan jadi gini cantik ya, Tuhan Yesus itu memang firman Bapa yang turun ke dunia untuk melakukan penebusan atau penyelamatan. Karena manusia itu diselamatkan hanya melalui darah yang kudus, sebab manusia itu berhutang nyawa kepada Elohim. Jadi harus ada darah yang kudus supaya kita bisa hidup kembali. Tuhan Yesus menyatakan ya, di luar aku kamu binasa, tetapi di dalam Yesus kita memiliki kebangkitan dan hidup, sebab Yesuslah kebangkitan dan hidup. Jadi Tuhan Yesus telah selesai melakukan karya keselamatan di atas kayu salib, sehingga Tuhan Yesus menyatakan aku akan pergi kepada Bapakku, yang artinya dia akan kembali bertahta di atas kerajaan sorga ya, menunjukkan otoritas keilahiannya yang hakiki. Begitu cantik. Dan Tuhan Yesus itu menyatakan di Yohanes 8 ya, kamu harus baca di Yohanes 8 ini dek ya. Di Yohanes 8 ini, di sebelum ayat itu juga Tuhan Yesus menyatakan seperti ini, Yohanes 8 ayat 12 ya. Tadi kan kamu bilang di Yohanes 8 ayat 54. Nah, di sebelum di Yohanes 8 ayat 54, di situ Tuhan Yesus sudah menyatakan yang pertama ya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Itu Yohanes 8 ayat 24. Di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap berada di dalam terang hidup, tidak pernah berjalan di dalam kegelapan. Nah, siapa Yesus? Bahwa di dalam dia kita memiliki terang hidup. Bukankah hanya Allah itu yang memiliki terang hidup? Nah, lalu Yesus siapa? Yesus menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap berada di dalam terang hidup, tidak berada dalam kegelapan. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi kalaupun Yesus menyatakan Yohanes 8 ayat 54, kita baca di sini ya. Jawab Yesus, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Loh, Yesus adalah Allah yang disembah orang bangsa Israel. Cuman orang Yahudi tidak sadar Yesus ini siapa. Bahwa ini membicarakan tentang Trinitas, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana Yesus dan Bapa adalah satu. Itu tidak membicarakan jumlah cantik, tapi itulah keesaan Elohim itu. Sebab memang kita nggak bisa ya untuk membicarakan Elohim itu jumlahnya begini-begini, karena dia tidaklah membicarakan tentang jumlah atau matematika, tetapi kebagaimanaan kemahakuasaannya itu. Nah, jadi gini Dedek Bawel, Tuhan Yesus menyatakan ya di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Jalan di sini ada yang mengatakan semua nabi jalan kok. Enggak ada saudaraku, enggak ada saudariku. Ya, hanya Yesus dengan tegas menyatakan, akulah jalan. Dalam bahasa Inggris I am the way, sang jalan, satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyatakan dia adalah jalan? Karena hanya melalui dialah kita bisa selamat atau memiliki hidup yang kekal, hanya melalui darah Yesus Kristus yang kudus, yang agung. Kemudian Tuhan menyatakan akulah kebenaran, artinya dialah satu-satunya Allah yang benar, dia adalah kebenaran sejati. Kemudian Tuhan menyatakan akulah hidup ya, artinya dia pemberi hidup kekal. Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku, dan pengikutku pasti tidak binasa, dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Nah, itu keselamatan, jaminan kekal yang diberikan Tuhan Yesus, tidak mudah-mudahan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ya, jadi tidak seorang pun yang datang ke dalam kerajaan surga, saudariku, melalui kecuali tanpa melalui Tuhan Yesus. Karena di Yohanes 14 itu, kalau kita baca konteksnya di ayat pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku, percayalah kepada Elohim. Ya, kenapa kalau Yesus itu bukan Elohim, bukan Allah? Kenapa dia harus menyatakan percayalah kepadaku? Jangan gelisah hatimu, Dedek Bawel, kata Tuhan Yesus. Percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, Dedek Bawel, kata Tuhan Yesus. Supaya ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke dalam surga. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada, Dedek Bawel, kata Tuhan Yesus kepadamu, cantik. Karena tanpa dia, tidak ada seorang pun yang masuk kerajaan surga tanpa Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Pertama kali saya itu tertarik dengan Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pertama di Islam itu kan meyakini Tuhan Yesus Isa ya, yang disebut Yesus ya, di Islam itu Isa disebut Yesus akan kembali dan yang mengetahui tentang hari kiamat. Sedangkan kita sama-sama tahu yang mengetahui hari kiamat itu hanya Tuhan. Nah, dari situ yang pertama saya tertarik. Nah, yang kedua lagi saya tertarik itu ketika saya berteman dengan seorang suster. Nah, di situ saya bertanya tentang dosa. Nah, kemudian suster itu menjawab, seberdosa apapun manusia, sebersalah apapun manusia, tidak ada hak kita sesama manusia untuk menghakiminya. Karena yang menghakiminya itu hanya tugas Allah. Nah, tugas kita hanya mengasihi. Nah, dari situ saya tertarik dengan Yesus. Iya, betul sekali, Cici. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Karena memang Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 44 ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus memang tahu hari akhir zaman kapan, karena dialah yang datang nanti dari zaman. Di Matius 25, Tuhan sudah menubuatkan di situ tentang kedatangannya ya, bahwa dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya bersemayam di atas tahta kemuliaannya, yaitu di Matius 25 ayat 31. Dan Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan tanda-tanda akhir zaman, yaitu di Matius 24. Memang tidak ada kita temui dimanapun, Cici, kasih yang paling mulia hanya di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang membuat saya dulu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saya juga seperti dirimu, Cici ya, sempat ragu gitu kan, apakah Yesus Tuhan, masih Yesus Tuhan gitu. Tapi ketika saya baca Alkitab, saya tidak pernah menemukan pribadi yang seperti Yesus dimanapun. Karena ajaran kasih yang paling tertinggi hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu saya yang membuat tertarik kepada pribadi Yesus. Jadi kamu tidak salah, saudaraku, saudariku. Kamu sudah ada di jalan yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah kebenaran sejati, bahwa dia mengajarkan kasih. Terima kasih, Mbak. Iya, saya selalu mengikuti Mbak. Saya selalu mendengar di sini, saya selalu ikuti di sini. Ya, terima kasih, Cici. Jadi kamu pakai kalung salib berarti udah percaya dong Yesus itu Tuhan dan Allahmu. Udah percaya juru selamatmu dong kalau gitu. Saya belum dibaptis, tapi saya sekarang lagi mendalami. Wow, haleluya. Kalau kita berdoa untuk terima Tuhan Yesus. Saya sedang mendalami, Mbak. Saya sudah beberapa kali ke gereja juga. Ada teman yang kebetulan mensupport. Memang keluarga saya tidak ada yang suka atas saya, tapi ini jalan hidup saya, pilihan saya. Seperti itu. Amin, haleluya. Saya cinta. Saya cinta itu, saya percaya dengan Yesus. Bunda, kalau kita doa sebentar untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah Bunda bersedia? Puji Tuhan, bersedia. Haleluya. Kita berdoa ya. Bunda nanti ikutin doa saya ya, Bunda ya. Ya, boleh. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Demi Allahku yang hidup, Allah yang tidak pernah membangun agama. Sabar, Bunda. Allah yang nanti Cici belum, nanti akan diarahkan sama Koko Kowin. Ya, nanti saya. Sorry. Iya. Gak apa-apa. Demi Allahku yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Allah yang tidak pernah membangun agama, tetapi Allah yang membangun umatnya untuk mengerti hukum kasih dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba saat ini Tuhan menghadapkan Dedek Bawel ke dalam tangan-Mu. Engkau lihat kedalaman hatinya yang paling terdalam. Bukakan pintu hatinya Tuhan untuk bisa mengenal pribadi-Mu. Karena tertulis di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Dari kata orang aku mengerti tentang Yesus, tetapi mataku sekarang akan mengerti tentang Yesus. Tuhan Yesus, bukakanlah pintu surga-Mu atas Dedek Bawel. Biarkanlah dia mengenal pribadi-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dengarkanlah pengakuan imannya. Bunda, mulai ikuti perkataan saya ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku menerimamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Tuhan Yesus, aku masih awam. Gimana? Aku masih awam. Aku butuh pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarlah aku dari hari ke hari
Biarlah aku dari hari ke hari semakin mengerti tentang Engkau, semakin mengerti tentang Engkau, pribadimu secara pribadi. pribadimu secara pribadi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, buka mata rohaniku, buka mata rohaniku, buka telinga rohaniku, buka telinga rohaniku, karena aku tahu karena aku tahu Engkaulah yang sudah memilih hamba-Mu ini. Engkaulah yang sudah memilih hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, aku, Dedek Bawel, Dede Bawel, bersedia bersedia menjadi murid-Mu, Tuhan Yesus. jadi murid-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kucintai, Di dalam nama Tuhan Yesus yang kucintai, aku menerimamu. aku menerimamu. Di dalam hatiku yang terdalam. Di dalam hatiku yang terdalam. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Ya, selamat datang di kerajaannya Tuhan Yesus, Cici yang cantik. Tetap semangat. Terima Kalau kasih. bisa, ya, Cici, kalau bisa kamu baca Alkitab, Cici. Jangan baca artikel-artikel yang sumbernya bukan dari Kristen. Jadi sekarang sudah membaca Alkitab dibantu sama Koko. Oh, puji Tuhan. Oh, haleluya. Oh, siapa ini? Oh, haleluya. Saya sekarang lagi belajar. Oh, puji Tuhan. Terus Wow, luar biasa, luar biasa. dari kitab Matius, Di bawah. terus Lukas ya. Ada di bawah. Ya, Bunda. Orang Kristen itu cerdas-cerdas. Jadi kalau ada pun yang mualaf, ya itu urusannya dia lah. Karena mungkin dia memang tidak dipilih oleh Tuhan. Itu aja jawabannya. Oke? Di samping sini dia adalah orang yang dipilih dan juga orang bodoh lah gitu ya. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, ojo sakit hati. Kita hanya meluruskan dan membantah setiap argumentasi daripada polemikus Muslim. Dan bagi kekristenan ingat, kita itu cerdas, kita itu punya Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jangan tinggalkan Yesus oleh karena faktor apapun. Entah itu pasangan hidup, entah itu ekonomi, entah apapun. Jangan tinggalkan. Rugi kamu. Oke? Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, share sebanyak mungkin. Supaya ada banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.